Shalom Elohim, sahabat setia program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama SPMAB. Dengan sukacita kita dipertemukan kembali pada malam ini, tanggal 14 Januari 2025. Perkenalkan, saya Yunike Yeni Priantini, anggota PKLU Jemaat Sebaot Bogor. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan dari Sabda Bina Umat edisi tanggal 14 Januari 2025 malam, minggu pertama sesudah Epifani, mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan Allah, terpujilah Tuhan Yesus Sang Juru Selamat dunia yang memberikan kami pemeliharaan sampai saat ini. Tuhan, terima kasih kami dipertemukan malam hari ini untuk membaca Alkitab bersama, merenungkan firman Tuhan untuk kami lebih setia, lebih taat kepadamu. Kiranya Engkau sendirilah yang membuka ruang hati pikiran ini untuk masuk ke dalam kehidupan kami, dan tolonglah kami untuk dianugerahi pengertian sehingga kami pun dikuatkan mampu menjalankan firman-Mu dengan benar. Inilah kami Tuhan, ampuni dosa dan salah kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan firman Tuhan berasal dari Kejadian 10 ayat 21 sampai 25 yang mengatakan, lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapa leluhur semua keturunan Eber. Sem itu abang Yafet. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksad, Lut, dan Aram. Keturunan Aram ialah Us, Hul, Geter, dan Mas. Arpaksad mempunyai anak Selah, dan Selah mempunyai anak Eber. Bagi Eber lahir dua anak laki-laki, yang seorang bernama Pelek, sebab pada zamannya bumi terbagi-bagi, dan adiknya bernama Yoktan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Renungan malam Selasa 14 Januari 2025, minggu pertama sesudah Epifani. Judul, kenali identitasmu. Ayat emasnya diambil dari ayat 21a. Begini bunyinya, lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapa leluhur semua keturunan Eber. Oma, opa yang dicintai Tuhan Yesus dan mencintai Tuhan Yesus, manusia hidup tidak bisa tanpa identitas. Bahkan
ketika seseorang mengatakan bahwa dia tidak memiliki identitas, tanpa identitas itu juga sebuah identitas. Identitas ini penting dalam berhubungan dengan orang lain, meskipun identitas juga dapat menjadi penyebab konflik. Namun terlepas dari identitas dapat menjadi faktor penyebab konflik, tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan identitas di dalam dirinya. Yang paling penting adalah bagaimana memaknai identitas itu dalam hidup bersama. Oma, opa, kekasih Kristus, bacaan firman Tuhan malam ini juga berbicara tentang identitas yang berhubungan dengan garis keturunan. Identitas ini terutama berhubungan dengan garis keturunan Sem. Namun ada satu nama yang penting di sini, yaitu Eber. Eber sendiri adalah cicit dari Sem. Namun posisi penting Eber ini membuat namanya disebut di awal, di mana Sem dikatakan bapa leluhur semua keturunan. Eber yang penting di sini adalah Eber, sehingga meskipun garis keturunan Eber dari Pelek, anak sulungnya, tidak diuraikan, tidak menjadi masalah. Eber sering dihubungkan dengan orang-orang yang berbahasa Ibrani. Alasannya adalah karena Eber identik dengan kata Ibrani dalam bahasa Ibrani. Karena itu Eber sering disebut sebagai nenek moyang bangsa berbahasa Ibrani. Sahabat-sahabat Kristus, bacaan ini mengingatkan kita betapa pentingnya identitas yang kita miliki. Mungkin tidak semua identitas yang kita miliki berarti atau penting bagi kita, tetapi ada identitas yang penting bagi kita. Di sini kita diingatkan tentang identitas yang menghubungkan kita dalam ikatan cinta kasih dengan Allah. Identitas kita dengan keluarga kita mengingatkan kita tentang pentingnya relasi kekeluargaan. Identitas kita sebagai orang beragama mengingatkan kita tentang pentingnya relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Identitas kita sebagai ciptaan Allah yang sama dengan ciptaan yang lain. Menyadari identitas ini dapat menolong kita untuk lebih bijaksana dalam bertindak. Demikianlah pembacaan Sabda Bina Umat malam ini. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Puteranya. Kerajaan Allah
Nia, itu berita bagi isi dunia. Oma Opa, kekasih Kristus, sebelum mengakhiri pertemuan ini, mari kita berdoa. Terpujilah Tritunggal yang Maha Kuasa, Sang Juru Selamat, ya Roh Kudus yang sudah memberi kesempatan dan pimpinan kepada kami selama pembacaan Alkitab, menyimak dan membaca SBU malam ini. Terima kasih Kau menghadirkan pengertian baru di hati kami dan kami siap menghidupkan firman-Mu. Tolonglah kami menyadari identitas kami sebagai orang Kristen ketika kami berelasi dengan orang lain di hidup kami. Biarlah dengan Roh Kudus-Mu kami diberi kemampuan lebih luas dan dalam sebagai orang Kristen. Kami mendoakan bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Bagi mereka yang bersedih, Tuhan hiburkan mereka. Bagi mereka yang berkekurangan, Tuhan cukupkan mereka. Buatlah kami makin setia mendengar dan makin taat menghidupkan firman-Mu di sepanjang tahun 2025 ini. Tuhan, pimpinlah kami, umat-Mu, lansia se-GPIB, pimpin juga Dewan PKLU yang mengelola program SPMAB. Ampunilah dosa dan salah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab dan pembacaan SBU pada malam hari ini. Selamat malam Oma Opa sahabat Kristus. Selamat beristirahat. Tuhan menjaga kita. PKLU tetap semangat. Pelayanan segar dan hijau. Soli Deo Gloria.